Halo semuanya, saya Jessica Mariani Kase dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 21030200098. Di video kali ini saya akan mereview sebuah buku dengan judul Sosiologi Suatu Pengantar di bab yang ke-6 sebagai tugas harian ke-5 mata kuliah pengantar sosiologi. Kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Bab yang ke-6 yaitu lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam satu masyarakat ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga bernilai tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dan agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification, yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Berikutnya, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah: yang pertama, sistem lapisan berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat karena yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua yaitu sistem lapisan dapat dianalisis dengan arti-arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok kerabat tertentu, milik, wewenang, atau kekuasaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Yang keenam yaitu solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat, yaitu pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap dan nilai-nilai. Berikutnya, kesadaran akan kedudukan masing-masing dan aktivitas sebagai orang kolektif. Berikutnya, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan di bawahnya.
Berikutnya, kelas-kelas dalam masyarakat. Apa itu kelas sosial? Kelas sosial merupakan semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan, kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan. Max Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial, akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Ada kelas yang bersifat ekonomis, dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas pemilikan tanah dan benda-benda, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapannya. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat karena diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu yang pertama, besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya. Yang kedua, kebudayaan yang sama yang membentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya. Yang ketiga, kelanggengan. Yang keempat, tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas. Yang kelima, batas-batas tegas atau bagi kelompok itu terhadap kelompok lain. Yang keenam, antagonisme tertentu. Berikutnya, dasar lapisan masyarakat. Ukuran-ukuran yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan adalah: yang pertama yaitu ukuran kekayaan atau material, yang kedua yaitu ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran tersebut tidaklah bersifat limitif karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan. Akan tetapi ukuran sebelumnya amat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Berikutnya yaitu unsur-unsur lapisan masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan dalam masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Yang pertama yaitu kedudukan. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Yang kedua yaitu peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Sekian review dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau bahasa, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.